Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil tulisan saya yang berjudul Jejak Sejarah Pemikiran Ekonomi Marsian, dari Das Kapital hingga relevansinya di era kontemporer. Tulisan ini membahas tentang sejarah dan relevansi pemikiran ekonomi Marsian dari Das Kapital hingga era kontemporer. Tulisan ini menjelaskan tentang karya utama Marx, yaitu Das Kapital dan Manifesto Komunis, serta konsep-konsep penting seperti teori nilai buruh, reproduksi represif, dan revolusi proletar. Tulisan ini juga membahas relevansi pemikiran Marsian di era kontemporer, di mana masih terdapat ketidakadilan sosial dan ekonomi dalam sistem kapitalis dan gerakan sosialis dan komunis masih eksis untuk memperjuangkan prinsip-prinsip Marsian. Baiklah, sebelumnya, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, Sobat Viva Historia, perkenalkan saya Rashid Aulia Razak dengan NIM 214062444002. Mahasiswa biasa-biasa saja, yang sedari SMA penasaran dengan komunisme. Namun, mohon untuk digarisbawahi, bahwa saya bukan seorang militan Marxis. Saya hanya seorang pembelajar biasa, yang memiliki rasa penasaran yang tinggi saja mengenai manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi sejarah peradaban manusia. Mungkin cukup itu saja perkenalan dari saya, kita lanjut. Pertama, marilah kita berkenalan dengan pencetus dan pemikir utama dari teori ekonomi Marsian, yaitu Karl Heinrich Marx, atau kita kenal sebagai Karl Marx. Siapa sebenarnya Karl Marx? Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di kota Trier, Jerman. Ayahnya adalah seorang pengacara Yahudi yang memutuskan untuk pindah agama menjadi Lutheran saat Marx masih kecil. Marx belajar di Universitas Bonn dan kemudian pindah ke Universitas Berlin, di mana ia mempelajari filsafat, sejarah, dan ekonomi politik. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Marx menjadi seorang jurnalis di Cologne dan kemudian pindah ke Paris pada tahun 1843. Di Paris, dia bertemu dengan Friedrich Engels, seorang filsuf Jerman yang juga menjadi temannya seumur hidup dan mitra dalam penulisan karya-karya Marx. Pada tahun 1848, Marx dan Engels menerbitkan Manifesto Komunis, sebuah pamflet yang memperkenalkan ideologi komunisme dan menyerukan revolusi proletar. Pada tahun yang sama, Marx juga terlibat dalam revolusi Jerman dan harus melarikan diri ke London setelah revolusi gagal. Di London, Marx menjadi seorang pengungsi politik dan hidup dalam kemiskinan selama bertahun-tahun. Selama masa itu, ia mengerjakan karya utamanya, Das Kapital, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1867. Buku ini mempelajari ekonomi politik dari perspektif materialis dialektis dan mengkritik kapitalisme karena menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Marx meninggal pada tanggal 14 Maret 1883 di London, Inggris. Walaupun pemikirannya sering dipolitisasi, pemikiran Marx tentang kapitalisme, kelas pekerja, dan eksploitasi masih sangat berpengaruh hingga saat ini. Setelah kita mengenal sosok Karl Marx, mari kita beralih ke penyebab munculnya ekonomi Marsian. Ekonomi Marsian muncul sebagai respons terhadap kapitalisme, yang pada saat itu semakin berkembang pesat di Eropa pada abad ke-19. Karl Marx melihat kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada eksploitasi kelas pekerja oleh kelas pemilik modal atau buruh. Dia juga mengkritik pemikiran ekonomi klasik yang dominan pada saat itu, yang menempatkan nilai pada barang berdasarkan biaya produksinya dan mengabaikan kontribusi pekerja pada nilai tersebut. Marx berpendapat bahwa sistem kapitalis menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi, dan bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah melalui revolusi proletariat. Revolusi ini akan menggulingkan kapitalisme dan menggantinya dengan sistem sosialisme, di mana kekayaan akan dimiliki dan dikelola bersama oleh seluruh anggota masyarakat. Selain itu, Marx juga menekankan pentingnya memahami hubungan antara kekuasaan, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa sistem ekonomi mempengaruhi kekuasaan dan politik dalam masyarakat, dan bahwa perubahan ekonomi harus diikuti oleh perubahan politik dan kekuasaan. Dalam hal ini, ekonomi Marsian muncul sebagai kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis yang ada, dan sebagai alternatif bagi sistem ekonomi yang lebih adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya kita beralih membahas ekonomi Marsian dalam Das Kapital. Das Kapital adalah karya utama Karl Marx yang membahas ekonomi Marsian. Buku ini terdiri dari 3 volume dan dipublikasikan antara tahun 1867 hingga 1894.
Dalam Das Kapital, Marx memperkenalkan teori nilai dan teori eksploitasi pekerjaan yang menjadi dasar dari ekonomi Marxian. Marx menekankan bahwa kapitalisme menghasilkan ketidakadilan sosial dan ekonomi karena keuntungan kapitalis didasarkan pada memanfaatkan tenaga kerja pekerja secara eksploitatif. Pekerja dieksploitasi karena mereka dibayar kurang dari nilai yang mereka hasilkan dalam produksi. Kapitalis memanfaatkan selisih ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Marx juga menekankan bahwa dalam kapitalisme, pekerjaan adalah bentuk eksploitasi dan buruh menjadi komoditas yang diperlakukan sebagai bagian dari biaya produksi. Marx juga menekankan pada pentingnya kelas pekerja menyadari kekuatan mereka sebagai kelas yang terorganisir untuk melakukan perubahan dalam sistem ekonomi dan politik yang ada. Menurut Marx, kelas pekerja harus mengorganisir diri mereka sendiri untuk melawan kapitalis dan memperoleh kontrol atas produksi dan distribusi kekayaan. Pada halaman 201, Karl Marx menulis, apa yang dihasilkan oleh pekerjaan tidaklah selalu sama dengan apa yang dibayarkan untuk pekerjaan itu. Dalam kapitalisme, pekerjaan adalah bentuk eksploitasi dan buruh dibayar kurang dari nilai yang mereka hasilkan. Dalam kutipan tersebut mencerminkan pemikiran Marx dalam ekonomi Marxian. Marx menekankan pada eksplorasi kelas pekerja dalam sistem kapitalis dan pentingnya memahami bagaimana kapitalis memanfaatkan tenaga kerja pekerja untuk memperoleh keuntungan mereka sendiri. Marx juga menekankan bahwa kelas pekerja harus menyadari kekuatan mereka sebagai kelas yang terorganisir untuk melakukan perubahan dalam sistem ekonomi dan politik yang ada. Dari penjelasan sebelumnya maka kita dapat mengambil garis besar konsep pemikiran Marxian. Di mana pemikiran Marxian dari Marx mencakup beberapa aspek. Yang pertama, materialisme historis. Marx mengembangkan teori materialisme historis yang menyatakan bahwa faktor ekonomi adalah kekuatan utama yang memengaruhi perubahan sosial dan politik dalam masyarakat. Menurut Marx, perubahan dalam masyarakat terjadi karena konflik antara kelas-kelas sosial yang berbeda dalam persaingan untuk sumber daya dan kekuasaan. Kedua, kapitalisme dan eksploitasi. Marx mengkritik kapitalisme karena menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi dengan cara menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal melalui eksploitasi tenaga kerja pekerja. Menurut Marx, dalam kapitalisme, buruh dibayar kurang dari nilai yang mereka hasilkan, sehingga mereka dieksploitasi. 3. Kelas sosial. Marx membagi masyarakat menjadi kelas sosial berdasarkan hubungan mereka dengan produksi. Dalam kapitalisme, kelas pekerja atau proletariat adalah kelas yang dieksploitasi oleh kelas pemilik modal atau bourgeoisie. 4. Revolusi sosial. Marx percaya bahwa perubahan sosial dan politik yang signifikan hanya dapat dicapai melalui revolusi sosial yang dipimpin oleh kelas pekerja atau proletariat. Menurut Marx, revolusi sosial akan menghasilkan masyarakat baru yang lebih adil dan setara. Dan yang kelima adalah persatuan internasional pekerja. Marx mengadvokasi persatuan internasional pekerja sebagai alat untuk mengatasi persaingan dan konflik antara kelas-kelas sosial yang berbeda. Dia menolak nasionalisme dan percaya bahwa persatuan internasional pekerja akan mempercepat terwujudnya revolusi sosial. Ternyata konsep pemikiran Marxian dari Marx ini memiliki relevansi pada era kontemporer. Baik, kita lanjutkan mengenai relevansi pemikiran ekonomi Marxian di era kontemporer. Pemikiran ekonomi Marxian masih memiliki relevansi yang signifikan di era kontemporer karena terus munculnya ketidakadilan sosial dan ekonomi, terutama di negara-negara kapitalis. Salah satu contohnya adalah ketidaksetaraan ekonomi yang semakin memburuk di beberapa negara, di mana hanya segelintir orang kaya yang memiliki kekayaan yang besar sementara mayoritas penduduk hidup dalam kemiskinan. Contohnya dapat dilihat dari laporan yang dirilis oleh Institute for Policy Studies pada November 2020 yang berjudul Billionaire Bonanza 2020, Wealth Windfalls, Tumbling Taxes and Pandemic Profiteers. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pada Oktober 2020, 3 orang terkaya di Amerika Serikat, yaitu Jeff Bezos, Bill Gates, dan Mark Zuckerberg, memiliki kekayaan bersih yang sama dengan 50% penduduk terbawah di negara tersebut. Namun, pekerja di sektor tertentu sering dibayar dengan upah yang minim dan mendapatkan perlindungan hak kerja yang minim pula, yang mengakibatkan eksploitasi tenaga kerja dan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, relevansi pemikiran ekonomi Marxian di era kontemporer terlihat dalam kritiknya terhadap sistem ekonomi yang menghasilkan ketidakadilan dan eksploitasi tenaga kerja. Fenomena ini sangat relevan dengan teori Marx tentang kapitalisme dan eksploitasi tenaga kerja.
Di sisi lain, upaya untuk membentuk persatuan pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka juga menjadi relevan dengan pemikiran Marxian. Misalnya, gerakan serikat pekerja dan gerakan buruh yang berasal dari pemikiran Marxian terus ada di berbagai negara. Selain itu, beberapa gerakan sosial seperti gerakan feminisme dan gerakan lingkungan juga memasukkan elemen dari pemikiran Marx dalam tuntutannya untuk kesetaraan dan keadilan sosial. Dalam hal ini, pemikiran Marxian memberikan pandangan kritis terhadap sistem ekonomi kapitalis dan menawarkan alternatif dalam bentuk sistem sosialis atau komunis yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individual. Meskipun telah lama sejak karya Das Kapital diterbitkan, pemikiran Marxian tetap relevan dalam menganalisis ketidakadilan dan menawarkan solusi bagi masalah-masalah sosial dan ekonomi di era kontemporer. Berdasarkan materi-materi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Marxian masih relevan di era kontemporer karena ketidakadilan dan eksploitasi tenaga kerja masih menjadi masalah yang relevan dalam sistem ekonomi kapitalis modern. Ketidakadilan ini terlihat dari ketimpangan distribusi kekayaan, di mana sedikit orang kaya memiliki kekayaan yang sangat besar sementara banyak orang miskin yang memiliki sedikit atau tidak ada kekayaan. Eksploitasi tenaga kerja terjadi ketika pekerja diperlakukan sebagai objek dan sumber keuntungan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak-hak dan martabat yang sama. Dalam perspektif Marx, kapitalisme memperkuat ketidakadilan dan eksploitasi tenaga kerja melalui sistem produksi dan distribusi yang tidak adil, serta penguasaan modal oleh kapitalis. Marx menekankan bahwa pekerja harus memperoleh kebebasan dan kontrol atas tenaga kerja mereka, sehingga mereka dapat mengatur dan memanfaatkan keuntungan dari hasil kerja mereka. Oleh karena itu, teori Marx tentang kapitalisme dan eksploitasi tenaga kerja relevan dalam memperbaiki ketidakadilan dan eksploitasi tenaga kerja di era kontemporer. Sekian presentasi dan pemaparan dari saya mengenai jejak sejarah pemikiran ekonomi Marxian, dari Das Kapital hingga relevansinya di era kontemporer. Sebagai penutup saya ingin mengutip perkataan Karl Marx yang sangat menarik. Sejarah masyarakat selama hampir seluruh periode dapat dijelaskan sebagai konflik antara mereka yang memiliki kekayaan dan kekuasaan, dan mereka yang tidak memiliki keduanya. Kalimat tersebut menggambarkan pandangan Marx tentang sejarah dan masyarakat. Marx melihat bahwa sejarah masyarakat ditentukan oleh konflik antara kelas yang berbeda, yaitu antara kelas yang memiliki kekayaan dan kekuasaan, dan kelas yang tidak memiliki keduanya. Kekayaan dan kekuasaan dalam pandangan Marx merupakan sumber ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat, di mana kelas yang memiliki keduanya dapat memanipulasi sistem ekonomi dan politik untuk memperoleh keuntungan dan menjaga status quo. Marx melihat bahwa konflik kelas ini tidak hanya terjadi dalam sejarah masa lalu, namun juga terus terjadi dalam masyarakat kontemporer. Pandangan ini menunjukkan bahwa Marx berpendapat bahwa ketidakadilan dan ketidaksetaraan masih ada dalam masyarakat, dan perlu ada perubahan sistem untuk mencapai kesetaraan sosial dan keadilan ekonomi. Terima kasih, itu saja dari saya, salam bahagia bagi semesta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.